PJBL itu? PJBL merupakan singkatan dari Project Based Learning, di mana Project Based Learning sesuai dengan singkatannya, sesuai dengan artinya, itu adalah pembelajaran yang berbasis proyek. Jadi pada PJBL itu memiliki output berupa hasil produk. Jadi dari PJBL sendiri itu ada produknya, merupakan ciri dari model tersebut. Itu. Baik. Itu tadi definisi dari PJBL. Kira-kira ada bedanya nggak PJBL dengan PBL atau project atau problem based learning? Iya, PJBL memang hampir sama dengan PBL atau problem based learning, tetapi PJBL itu berbasis produk seperti yang disampaikan sebelumnya, sedangkan PBL itu berbasis masalah. Jadi di dalam PBL itu tidak menuntut adanya produk, sedangkan pada PJBL itu menuntut adanya produk. Itu yang saya pahami. Baik. Ibu S1 S2-nya di UNIF? S1, S2, S3 di UNIF. Baik. Kenapa saudara milih dari S1 sampai S3 di Universitas Bengkulu? Silakan dijawab. Yang pertama, biar tidak jauh dari keluarga. Yang kedua, biar tidak terlalu berat untuk biaya operasionalnya. Dan yang ketiga, supaya dekat legalisir. Jadi legalisir ya, penting legalisir. Penting. Baik. Oke Bu Mary ya. Tadi sudah banyak dipaparkan ya, termasuk produknya bagus ya. Saya sudah banyak tanya di jam itu. Baik, berikutnya saya akan bertanya kepada Ibu Mary tentang secara filosofis ya. Disertasi Ibu ini kalau kita kaji lagi secara filosofis itu berlandaskan filsafat apa? Karena Ibu ini nanti kan doktor ya, doktor itu kalau di luar namanya PhD, filosofi doktor. Nah, sebenarnya sama PhD dengan doktor. Nah, Ibu harus bisa ini. Silakan. Iya, filosofis pada penelitian yang saya kembangkan itu adalah filosofi menggunakan filosofi progresivisme, konstruktivisme, dan ekopedagogi. Jadi harapannya pada penelitian ini diharapkan mengalami kemajuan baik itu peserta didik maupun wahana yang ada pada pengembangan kami, dan juga adanya pembangunan atau membangun peserta didik itu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, meningkatkan kognitif pengetahuannya, afektifnya, dan psikomotoriknya. Dan harapannya dari penelitian ini itu tercover semua pendidikan yang berbasis dengan ekopedagogik menyeluruh dari berbagai bidang ilmu seperti yang ada pada buku filsafat pendidikan Profesor Sudarwan Danim dan Dr. Mamat Kristiawan. Baik. Kalau saya baca ya, disertasi Ibu ini sampai ke daftar pustaka, ini banyak daftar pustakanya. Coba Ibu ceritakan dari daftar pustaka yang Ibu baca, kira-kira gimana, siapa yang paling banyak mewarnai disertasi Ibu? Baik, dari daftar pustaka yang kami buat, itu yang paling mewarnai adalah buku karya Dr. Patricia G. Patrick yang merupakan dokter dari Columbus State University yang berjudul Preparing Informal Science Educators, yang membahas tentang tim NSF yang meneliti ISE secara menyeluruh di dunia. Jadi itu merupakan arah dari penelitian ISE ini. Jadi berkiblat ke buku Dr. Patricia Patrick yang saat ini kebetulan sedang ada di buku saya, belum bertemu. Baik, sudah ketemu belum ya? Belum sempat, kemarin beliau ke Bali jadi belum sempat bertemu Prof. Nanti akan saya temui. Baik. Ibu belajar tadi malam? Belajar Prof. Belajar, seberapa lama Ibu belajar? Hah? Seberapa lama Ibu belajar?
karena belajar itu sepanjang hayat, Prof. Jadi pada saat saya bangun itu saya selalu belajar, Prof. Kalau dihitung persentasinya mungkin 5 jam, tapi waktunya tidak terus menerus. Ya. Soalnya Bu menguasai apa yang saya tanya, termasuk dari para penguji tadi. Baik, yang berikutnya saya bertanya tentang ya apa namanya dedikasi. Jika Ibu nanti dinyatakan lulus, Ibu sebenarnya belum lulus. Jadi kalau tadi di biografi bilang menyelesaikan studi S3 ini belum selesai di biografi ini. Kalau nanti dinyatakan lulus baru selesai. Baik, Ibu ini mau untuk apa, dokter? Ya. Ibu dedikasikan pada siapa? Dokter pendidikan IPA itu saya dedikasikan untuk pendidikan IPA atau sains baik di daerah saya, kemudian di tingkat nasional dan di tingkat provinsi, terutama di Institut Agama Islam Negeri Curug tempat saya bekerja saat ini. Baik, yang terakhir ya, Ibu mengundang siapa saja ini ramai sekali. Siapa Ibu kenalkan? Ya, pada kesempatan ini hadir suami saya. Mana suaminya? Oh, ya. Ini kepala desa. Ya, kebetulan kepala desa dipercaya oleh masyarakat, Prof. Kemudian ada ibu. Ya, mana ibu? Ada ibu. Masih muda ibunya. Alhamdulillah, Prof. Ada anak saya 2, Muhammad Bobizio Sultansyah dan Glesia Balkis Kurniansyah. Kemudian dari IAIN itu diwakili oleh om saya, Om Guntur. Oke. Mohon maaf, untuk tim IAIN kebetulan saat ini sedang ada kegiatan di Surabaya. Permohonan maaf dari rektor, wakil rektor dan Pak Dekan itu tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, salam untuk para penguji yang ada di sini. Pesan dari beliau seperti itu, Prof. Itu saja. Kemudian ada tim ISEO, silakan berdiri. Banyak. Tim ISEO silakan berdiri. Ya, jadi itu coach kami, Prof. Coach kebanggaan dari Laboratorium Alat ISEO. Kemudian ada keluarga saya dari Kepahyang, keluarga saya dari Bengkulu, dan dari Curug, keluarga dari Curug. Ada ibu mertua saya dan ipar-ipar saya. Terima kasih sudah mendukung pada kesempatan siang hari ini. Baik, oke.